Fitri bilang apa lagi sama kamu? Dia cuma khawatir sama kamu. Saya kan juga menitipkan kamu sama Fitri. Jadi Fitri bukan cuma ngurusin suami kamu, tapi juga kamu. Saya kan nggak bisa ngawasin kamu 24 jam sehari. Fitri bisa karena dia tinggal di rumah kamu. Saya benar-benar beruntung bisa kenal sama kamu, Zal. Selama ini belum pernah ada yang memperhatikan saya seperti kamu. Saat ini kan kamu nggak ada laki-laki yang ngurusin kamu. Suami kamu kan lagi sakit. Jadi untuk sementara, saya menggantikan tugas suami kamu. Saya ke kantor dulu ya. Jangan. Jangan. Sebelum kamu ke sana, saya harus ngecek dulu ruangan kamu dan memastikan kalau ruangan kamu aman atau enggak. Maksud kamu? Fa, kalau mereka bisa memasukkan ular ke rumah kamu, tentu mereka juga bisa memasukkan ular ke ruangan kamu dengan gampang. Iya kan? Sorry, Fa. Saya bukannya curiga dengan om dan tante kamu. Tapi untuk sementara ini, cuma mereka yang punya motivasi kuat untuk menyingkirkan kamu. Loh, Eva masih nunggu saya di mobil. kenapa kamu ada di sini? Saya kemari untuk memastikan kalau ruangan Eva aman dan bebas dari ular berbisa. Kenapa dia repot-repot menyuruh kamu? Sebetulnya kan dia bisa minta saya untuk memeriksa ruangannya. Ya mungkin Eva lebih percaya sama saya barangkali. Maaf, saya harus menyelesaikan pekerjaan saya. Dan sepertinya saya nggak bisa diganggu. Brengsek. Beres. Semuanya aman. Kamu kok sampai keringetan begini sih? Oke. Saya harus balik lagi ke kantor sekarang. Kamu hati-hati ya. Mama jadi nggak enak. Kamu repot ngurusin Mama. Yang ngurusin Adi sama Ita siapa? Mas Nanda, Ma. Sampai sekarang, Mas Nanda belum dapat kerjaan. Jadi dia bisa bantuin saya ngurusin anak-anak. Ana belum juga nelpon Mama. Tapi Mama sudah telepon Ana. Sudah. Bu, ini ada bingkisan nih, Bu. Bingkisan dari siapa, Mi?
Dari Rizal Pahlevi. Rizal? Umi buka ya, Bu ya? Boleh. Susah. Tapi Umi minta yang ini ya, Bu ya? Boleh? Ya ambil. Umi simpen di belakang ya? Iya. Ma, Ana kan udah nggak kerja di perusahaannya Rizal. Kok Rizal masih menjalin silaturahmi dengan Mama dan Ana? Apa Rizal tahu kalau Ana sudah punya suami? Jangan-jangan Rizal menaruh hati sama Ana, Ma. Ya tentu saja Rizal tahu kalau Ana sudah punya suami. Bahkan dia juga tahu kalau mama ini mertuanya Ana. Ngomong apa sih kamu, ah? Maaf, Ma. Saya cuma merasa aneh aja. Rizal memberi perhatian yang begitu besar sama Ana. Dan nggak mungkin kalau dia nggak mengharapkan apa-apa dari Ana, Ma. Maksud saya, bukannya saya menuduh Ana. Saya yakin kalau Ana nggak bakal mengkhianati Adrian. Tapi Mama harus bilang sama Ana kalau dia harus hati-hati dengan kebaikannya Rizal yang berlebihan itu, Ma. Supaya nggak terjadi salah paham. Kamu mau berpura-pura jadi calon suami saya di depan nenek saya? Apa salahnya menolong orang tua yang umurnya tidak lama lagi? Lagi pula Lisa sudah banyak bantu saya. Inilah saat yang tepat buat saya membalas semua kebaikan Lisa. Halo? Lisa? Pulang kantor ini saya akan temenin kamu ke rumah sakit. Sungguh? Iya. Saya akan bantu kamu untuk membahagiakan nenek kamu. Memenuhi permintaan terakhirnya. Supaya nenek kamu bisa meninggal dengan tenang. Kamu serius? Ya, saya pikir berbohong demi kebaikan itu nggak ada salahnya. Untuk menolong orang dan membahagiakan orang lain. Kasian lo. Mau duit nggak? Mau. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Duit ini bisa jadi milik kamu asal kamu ikut saya. Assalamualaikum. Gimana keadaan rumah? Udah kamu periksa semua belum? Alhamdulillah aman, Ibu. Bagus. Ibu, saya mau minta izin keluar sebentar. Untuk apa? Mau beli obat untuk bapak saya. Obatnya habis. Kami tidak bisa menerima pasien begitu saja, Mbak. Harus ada surat dari dokter. Suster, masa nggak melihat keadaan nenek saya sih, Sus? Keadaan nenek saya udah parah. Tolong ya, Sus ya. Aduh, dadaku sakit sekali ini. Sudah seminggu ini nenek saya mengeluh sesak nafas. Malahan semalam pingsan. Tolong dong, Sus, ya. Sebaiknya Ibu dibawa ke ruang emergensi dulu ya, Bu. Mbak, tolong diisi formulir ini, Mbak. Terima kasih, Sus. Ini obat-obatan buat Arman. Tapi kan obat ini nggak bagus untuk Kak Arman. Jangan takut. Itu labelnya aja yang sama. Tapi isinya cuma vitamin kok. Tapi nanti kalau Eva tahu gimana? Kalau orang awam, nggak akan mungkin bisa ngebedain. Cuma apoteker yang bisa. Makasih, Pak. Saya juga sudah menemukan beberapa dokumen penting di kantornya Eva. Dan dokumen itu akan saya pelajari nanti. Ya, siapa tahu aja bisa jadi bukti untuk membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Eva. Makasih, Pak. Saya punya satu permintaan buat kamu. Apa itu, Pak? Saya minta kamu berhenti untuk mengucapkan terima kasih sama saya. Maaf, Pak, tapi saya nggak tahu harus bilang apa lagi kecuali makasih. Ya sudahlah, kamu istirahat aja dulu. Muka kamu sudah nggak apa-apa, sudah nggak merah lagi. Nggak apa-apa kok, Pak. Nah, ya ketahuan. Kamu ngapain kamu di sini? Saya kesini pengen bongkar semua kebohongan kamu. Dasar istri nggak tahu diri, nggak tahu malu.
takut kan kalau sudah saya ambil, makanya kamu ngaku-ngaku hamil. Lagian, mana ada sih orang hamil bisa loncat-loncat kayak begini? Heh, jangan duduk sembarangan ya. Tahu apa kamu soal kehamilan? Emangnya kamu pernah hamil? Seenaknya aja kamu nuduh orang. Kalau emang benar-benar kamu hamil, kenapa kamu takut dibawa ke dokter? Hah? Karena kamu takut semua kebohongan kamu kebongkar, iya kan? Sinta, kalau kamu ingin mempertahankan suami kamu, bukan begini caranya. Kamu harus membahagiakan Surya. Oh iya? Surya harus tahu semua kebohongan kamu ini. Aduh, benar juga apa kata Rika. Gue harus ngebuktiin sama Surya kalau gue benar-benar hamil. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kak Arman sudah bisa tersenyum, sudah bisa bicara, sudah bisa tertawa. Terima kasih ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada Kak Arman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mbak, lagi mau meriksa kehamilan ya? Iya, permisi ya Mbak. Pucuk dicinta, bulan pun tiba. Akhirnya ada juga wanita hamil yang datang ke sini. Mbak, tunggu dong Mbak. Ibunya Ana sakit. Ada apa lagi? Oke, makasih ya. Halo, Dokter Andi. Ini Rizal. Saya mau minta bantuan Dokter Andi untuk meriksa keluarga saya malam ini. Bisa kan? Pak, apa lagi? Uang belanja tante kurang? Enggak, tante enggak mau minta uang belanja kok. Tante cuma mau tukar pikiran. Soal? Soal ular. Ular? Iya, Fa. Bukan cuma kamu aja yang takut sama ular. Tapi Om dan Tante juga khawatir. Bagaimana kalau ular-ular itu mencelakakan kami? Tante yakin ular itu sengaja dikirim bukan untuk mencelakakan kamu aja. Tapi juga akan mencelakakan Om dan Tante. Dan Tante tahu, pasti ini semua perbuatannya si Ana. Ana? Ya. Ana kan sangat dendam sekali sama kita, Fa. Dan dia akan terus berusaha untuk menyingkirkan kita supaya dia dapat mendapatkan kembali apa yang dimilikinya. Ana. Coba saya tebak. Pasti Om dan Tante kamu yang menuduh Ana. Ya kan? Kok kamu tahu? Kamu tuh terlalu lugu, Fa. Bahkan mereka sekarang terlalu mengontrol kamu. Ya, abis saya mesti gimana dong, Zal? Mereka berdua udah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Ya, tapi mereka memanfaatin kebaikan dan keluguan kamu, Fa. Sekarang mereka mencoba menuduh Ana. Yang jelas-jelas Ana itu nggak mungkin ngelakuin ini semua. Kenapa nggak mungkin? Ya, dari mana Ana punya uang untuk menyewa pawang ular? Dan gimana caranya juga Ana bisa masuk rumah kamu, padahal rumah kamu udah dijaga ketat sama satpam. Pelakunya sih nggak jauh-jauh dari rumah kamu. Kalau pembantu kamu, kayaknya nggak mungkin. Karena kalau mereka ketahuan, pasti pembantu kamu akan dipecat. Jadi kamu tetap yakin kalau Om Hashim dan Tante Vina yang melakukan semua ini? Saya sih nggak nuduh mereka. Tapi secara logika, mereka punya alasan kuat karena mereka punya kemampuan untuk melakukan ini semua. Saya nggak mau ngerusak hubungan kamu dan Om dan Tante kamu. Cuman saya nggak mau terjadi apa-apa sama kamu, Pak. Jadi apa yang harus saya lakukan dong, Zal? Sebaiknya kamu pindah dari situ. Apa? Pindah? Iya. Daripada kamu hidup nggak tenang dan kamu punya musuh dalam selimut. Lihat mata kamu. Kamu pasti kurang tidur, kan? Tapi ini kan rumah saya.
rumah Arman. Saya nggak mau ninggalin rumah Arman. Saya harus mempertahankan. Saya nggak akan biarin siapapun mengusir saya di rumah saya sendiri. Selamat malam. Malam? Nama saya Andi. Saya disuruh Pak Rizal datang kemari untuk memeriksa kesehatan Bu Ratna. Iya, betul. Betul. Maaf, Mbak siapa ya? Saya Umi. Maaf, Mbak. Saya tidak punya banyak waktu untuk memeriksanya Bu Ratna. Bisa menunggu Bu Ratna sekarang? Iya, silakan Pak. Ayo, ikut. Nek, ini Adrian. Apa kabar? Nenek udah nggak bisa ngomong, Yan, tapi masih bisa mendengar. Oh, Ayo, perkenalkan diri kamu. Nek, nama saya Adrian. Saya teman sekantor Lisa. Saya dan Lisa, saya dan Lisa akan menikah. Bilang kamu cintai saya dan kamu akan menjaga saya, Yan. Biar nenek tenang. Nenek nggak usah khawatir. Saya janji saya akan mencintai Lisa. Dan bersama saya Lisa pasti akan bahagia nih. Kamu lihat kan, Yan, senyum nenek tadi? Iya, tapi saya nggak enak. Saya udah bohong sama orang tua. Yang penting nenek bahagia. Sekarang saya lebih ikhlas dan tenang. Saya yakin nanti kalau Tuhan memanggil nenek, nenek akan meninggal dengan tenang. Syukurlah kalau kamu ikhlas dan tenang. Sebentar ya, Yan. Ada apa? Ada barang saya yang ketinggalan. Kamu duluan aja ke mobil, ya? Bangun. Ya, lagi anak tidur juga dibangunin. Saya dan Lisa akan menikah. Mohon doa restu nenek. Upahnya mana? Nih. Sekarang kamu tinggalin kamar ini. Sekarang sudah terlalu malam. Saya tidak mau tidur di emperan. Terserah. Kalau kamu tidur di sini, kamu yang bayar rumah sakit ini. Buyar deh. Mimpi indah saya. Dengar. Saya dan Lisa akan menikah. Mohon doa restu nenek. Jadi kamu tahu kan, kalau aku sama Adrian nggak main-main. Terus gimana dong sama istrinya? Setelah Lebaran nanti, Adrian akan menceraikan istrinya. Jadi kamu jangan nuduh aku sembarangan. Aku bukan merusak rumah tangga orang lain. Justru aku nolong Adrian. Rumah tangga Adrian itu sudah rusak sebelum bertemu dengan aku. Iya, kalau rumah tangga mereka emang udah rusak sejak dulu, terus kenapa dong mereka sering berhubungan? Yang aku tahu juga istrinya sering nelfon Adrian kok. Istrinya telepon itu cuma minta uang. Cinta Adrian sama aku tuh murni. Setelah mereka bercerai, lalu kita akan menikah. Liz, sorry ya, selama ini aku sering nuduh sama kamu. Aku doain deh kalian berdua bahagia ya. Thanks ya, Yol. Jadi kita temenan lagi nih. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik, Nak. Ibu mau mengucapkan terima kasih karena Nak Rizal sudah kirimkan dokter sama Ibu semalam. Oh, dokter Andi sudah datang dan periksa Ibu. Gimana keadaan Ibu? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Ibu nggak apa-apa. Dari mana Nak Rizal tahu kalau Ibu sakit? Dari Ana. Dari Ana? Iya. Kapan Nak Rizal ketemu sama Ana? Kami nggak bertemu, tapi telepon-teleponan aja. Ana bingung karena nggak bisa ninggalin kantor.
Dan dia juga khawatir dengan keadaan ibu. Saya hanya membantu supaya Ana tenang. Nah, Rizal telepon Ana. Iya. Kok aneh sih? Ana sering menelepon Rizal daripada Mama. Sepertinya sekarang Ana lebih sering berhubungan dengan Rizal daripada dengan Mama. Mungkin Rizal yang telepon Ana. Betul dugaan saya, Ma. Rizal pasti punya harapan sama Ana. Makanya sekarang dia sering menelpon dan berhubungan sama Ana. Mama harus bilang sama Ana supaya dia hati-hati dan jaga jarak dengan Rizal, Ma. Ya, nanti kalau Ana pulang hari Minggu, Mama bicara sama dia. Saya nggak meragukan kesetiaan Ana sama Adrian. Tapi dalam keadaan seperti ini, dia pasti mudah goyah, Ma. Apalagi sekarang kan mereka udah berpisah cukup lama. Iya. Ya, insya Allah. Setelah Idul Fitri nanti kita bisa kumpul semuanya seperti dulu lagi. Supaya tidak ada lagi kecemasan ataupun rasa curiga di antara kita. Mama udah dapat kabar tentang Arman. Keadaan Mama sendiri lemah. Ana kerja di Bogor, Adrian di Banjarmasin. Siapa yang bisa mencari kabar tentang Arman? Kalau Kak Arman udah sembuh, saya nggak harus pura-pura lagi. Dan semua akan kembali seperti semula. Pergi nggak kamu dari sini? Hah? Pergi! Lika. Astagfirullahaladzim, Lik. Ngapain kamu kesini, Lik? Kurang ajar kamu. Pergi! Pergi nggak kamu dari sini? Saya panggilkan polisi kalau kamu nggak mau pergi dari sini. Sekarang ini bukan rumah kamu atau rumah mama kamu lagi. Ini rumah Eva. Pergi kamu! Cuy! Jangan nggak mau malu. Kamu dan si Eva cuma benalu yang berusaha menggerogoti harta keluargaan saya. Kurang ajar! Satpam! Satpam! Usir dia! Pergi kamu! Pergi! Pergi! Ini rumah Eva tahu? Pergi! Lika datang. Iya. Untung ada Tante Vina di rumah dan bisa mencegah Lika masuk. Masih berani mereka mengganggu kita. Ya, benar. Mereka mulai cari gara-gara lagi rupanya. Dan Om jadi tambah yakin, Pak. Kalau soal ular itu juga perbuatan mereka. Betul nggak ada orang yang datang ke sini bernama Lika mau jenguk suami saya? Aduh, kumahanya. Saya emang nggak mau ngomong, nanti salah lagi. Loh, kenapa? Kamu harus jawab pertanyaan saya. Nanti kalau saya ngomong, Ibu Vina marah sama saya. Maksudnya? Saya mah pengen kerja di sini ngerawat Bapak. Saya nggak mau campurin urusan Ibu. Fitri, kamu itu orang kepercayaan saya. Kamu harus jawab pertanyaan saya. Apa betul ada perempuan yang datang ke sini sore ini? Ada nggak? Nggak ada, Ibu. Saya udah menduga. Mereka pasti bohong. Ngarang-ngarang cerita. Supaya mereka ngalihin tuduhan ular itu sama Ana dan Lika. Silakan masuk, Rek. Nggak usah, Sur. Aku kesini cuma pengen kasih tahu kamu kalau kamu tuh udah ditipu sama istri kamu. Nih, buktinya. Wih? Dari mana kamu dapat foto ini? Aku ngambil foto itu di saat kamu nggak ada di rumah, Sur. Coba deh kamu pikir, mana ada sih orang hamil bisa loncat-loncat aerobik kayak gitu? Bukan cuma kamu yang punya bukti. Saya juga. Sinta. Loh, Sur. Tamunya kok di luar aja? Kan di situ banyak nyamuk. Dasar penipu kamu. Ular berkepala dua. Oh iya? Biar Sur yang buktikan. Siapa di antara kita yang penipu? Ini, Sur. Apa ini? Akhirnya jadi bapak juga. Sinta hamil. Ini baru bukti. Apa?
Nggak mungkin, Sur. Ini pasti akal-akalannya dia aja. Sudahlah, Rik. Semuanya sudah terbukti bahwa sebentar lagi saya bakal menjadi ayah. Please, saya mohon kamu pergi dari kehidupan saya, Rik. Gara-gara kamu saya jadi ragu sama istri saya. Tapi, Sur... Udahlah, Rik. Pulanglah, ya. Ya. Ayo, silakan pulang. Saya mindohai dulu, ya. Maaf. Saya nggak akan menyerah, Sur. Saya akan buktikan kalau Sinta itu cuma penipu. Saya nggak rela kamu dibohongin. Saya sayang kamu, Sur. Eva sekarang jadi bingung dan nggak percaya lagi sama Om dan Tante Vina. Betul. Kakak ngomong apa tadi? Hah? Ya Allah. Kakak udah bisa ngomong, Kak. Ana pinter. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi mereka nggak boleh tahu ya, Kak ya. Kakak hanya boleh ngomong sama saya. Fit, Bapak udah dikasih obat? Ini baru aja, Ibu. Oke, saya pergi dulu ya. Tenang aja, Kak. Itu bukan obat yang dulu lagi. Kamu yakin? Yakin kan saya ganti, cuman kemasannya masih sama. Dan saya yakin bahwa kakak pasti akan sembuh. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Makan dulu, Fit. Ntar dihabisin loh, Pak Satpam. Aduh, sebentar lagi ibu balik. Saya masih harus nyuapin bapak. Tolong periksakan kamarnya ibunya. Kasihan ada ular di nuhun ya. Sejak ada kejadian ular di rumah, kerjaan saya jadi nambah. Bukan cuma jadi pembantu lagi, tapi merangkap jadi pawang ular. Tiap malam mesti meriksain kamar ibu. Hati-hati. Salah-salah, nanti kamu digigit ular. Enak aja. Udah berapa hari ini udah gak ada ular kok di rumah. Ibu aja yang ketakutan terus. Aku mau pergi supaya kamu bisa lebih bebas sama Rika. Kau pergi? Kamu meragukan kehamilan ini karena Rika. Dan kamu lebih percaya sama Rika, ya kan? Sin, saya... Udahlah, Sur. Asal kamu tahu aja, aku siap kok jadi single parent. Aku siap jadi orang tua tunggal. Dan aku siap kamu ceraikan, Sur. Masya Allah. Sin, jangan pernah ngomong kayak gitu, Sin. Perceraian itu murka di hadapan Allah. Siapa juga yang mau ceraiin kamu? Hah? Ya kamu. Lagian sebentar lagi, badan aku jadi makin gendut dan perut aku makin membesar karena kehamilan ini. Pastinya kamu akan selingkuh sama Rika. Karena Rika lebih seksi. Daripada aku sakit hati nantinya, lebih baik aku sakit hati sekarang, Sur. Sin, itu pasti, Sin. Nggak mungkin, Sin. Siapa juga yang mau ninggalin kamu? Nggak mungkin lah saya ninggalin kamu dalam keadaan seperti ini, Sin. Kamu kan lagi hamil. Anak saya lagi. Janji. Janji. Kamu berani bersumpah kalau kamu akan meninggalkan Rika? Sumpah? Iya. Kalau kamu berani bersumpah, kamu nggak akan meladen Rika dan akan meninggalkan Rika, aku akan percaya sama kamu. Mana ularnya? Mana? Atau si buang kagot, Bu? Di mana kamu digigit? Saya kan lagi ngebersihin kamar mandi ibu. Di situ ada keranjang. Pas saya buka, isinya ular. Apa? Kurang ajar. Di kamar mandi saya. Saya belum selesai cerita, udah ditinggal pergi. Gimana sih, Ibu? Sienan meren. Eva udah pulang? Ternyata di rumah ini bukan cuma ada ular.
Tapi ular berkepala dua. Apa? Udah habis kesabaran saya. Saya udah bosan hidup dalam ketakutan di rumah saya sendiri. Sekarang, saya minta Om dan Tante tinggalkan rumah ini. Sekarang. Apa? Eva? Kamu mau mengusir kami? Iya. Ini kan rumah saya. Saya berhak mendapat keterangan. Saya berhak. Kami juga punya hak untuk tinggal di rumah ini. Kamu lupa? Kamu bisa tinggal di sini karena kami. Ingat, kami ini siapa? Apa yang sudah kami lakukan untuk kamu? Dan kami juga bisa melakukan apa saja terhadap kamu. Ingat itu. Om mengancam saya. Om tidak akan mengancam kalau kamu tidak berbuat keterlaluan seperti ini. Eva, kamu memang bingung. Tante ngerti. Tante ngerti. Kamu tidak akan bisa berpikir jernih sekarang ini. Bukan cuma kamu aja yang bingung. Tante dan Om juga sama-sama bingung nih. Makanya, Pak, kita sekarang harus tenang dan kita harus kompak supaya kita bisa menemukan siapa pelakunya, Pak. Bukannya malah ribut-ribut seperti ini. Tapi udah begitu banyak bukti yang saya dapatkan. Saya udah tahu siapa pelakunya. Saya udah tahu. Kalau Om masih bersikeras nggak mau meninggalkan rumah ini, saya yang pergi. Eva! Biarkan dia pergi. Biarkan dia menenangkan dirinya. Nanti dia juga sadar. Tanpa kita dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ke hotel? Itu kan rumah kamu. Iya, tapi selama ada Om dan Tante saya selalu ketakutan di sini, Zal. Suruh aja mereka yang keluar. Bukan kamu yang harus pergi. Saya nggak tahu mesti ngapain lagi, Zal. Mereka itu, saya nggak tega, saya nggak bisa ngusir Om Tante saya. Kamu terlalu baik dan lemah, Pak. Kamu biarkan mereka menguasai pikiran kamu, mengontrol kehidupan kamu. Sampai-sampai kamu harus ngalah untuk pergi dari rumah kamu sendiri. Ini sudah keterlaluan. Nggak tahu malu sekali mereka. Ya udahlah, Zal. Saya nelfon kamu cuma mau ngasih tahu kalau saya akan nginep di hotel. Ya udah, saya jemput kamu sekarang ya. Nggak usah. Ini kan sudah malam, Pak. Saya ada supir kok. Pak, daripada kamu tinggal di hotel, lebih baik kamu tinggal di rumah saya aja. Apa? Di rumah kamu? Iya. Masih banyak kamar yang kosong kok. Nggak bisa. Saya nggak bisa nerima tawaran kamu, Zal. Apa kata orang nanti? Saya kan udah bersuami. Nggak enakan dilihat sama orang saya tinggal sama laki-laki lain. Ternyata kamu istri yang baik dan menghargai seorang suami. Walaupun Arman sakit, dia tetap suami saya. Dan saya harus menghormati perasaan dia. Ya udah, saya pergi dulu ya, Zal. Oke. Bye. Mas, Eva benar-benar pergi, Mas. Biarkan. Biarkan dia mau pergi kemana, kek, saya tidak peduli. Yang jelas, saya tidak akan angkat kaki dari rumah ini apapun yang akan terjadi. Tapi kalau ular-ular itu mencelakakan kita, gimana? Eva aja udah ketakutan, Mas. Kamu lagi. Apa kamu mau kabur seperti Eva? Apa kamu mau mereka mentertawakan kita? Mereka? Siapa mereka? Saya yakin pelakunya adalah orang yang tinggal di rumah ini juga. Dan saya pasti akan menemukan orangnya. Mereka sekarang udah saling curiga, Kak. Bahkan Eva mengusir Om dan Tante Vina dari rumah ini. Nah, kita harus bertindak sekarang. Jangan, belum saatnya, Kak. Kenapa? Kita harus ikutin rencananya Pak Rizal. Rizal? Iya, dia yang membantu kita. Dia bahkan membiayai pengobatannya Mama.
rumah sakit. Iya, tapi sekarang udah sembuh, Kak. Jadi kakak nggak usah khawatir. Saya dendam. Saya sakit. Iya, Kak. Tapi sabar ya, Kak, ya. Semua kan ada hikmahnya. Lisa. Lisa. Angkat dong, Lisa, teleponnya. Kemana perginya Lisa? Besok kalian harus datang ke rumah aku. Nanti aku kenalin sama calon suami aku. Calon suami? Iya. Namanya Adrian. Dia yang akan mewujudkan semua impian aku buat pindah ke Jakarta, kota impian aku. Oke. Besok aku akan ke rumah kamu, ajak anak-anak. Jam berapa ya? Jam 7 malam. Tapi inget ya, kalian datang harus sebagai saudara-saudara aku. Oke? Kok gitu? Sur, Masya Allah. Gila lo, Ted. Malam-malam bukan assalamualaikum masuk rumah orang malah lo dapur kayak gini. Ada apa sih? Alah, lu ngapain sih? Sorry, gue lagi sibuk. Gue lagi mau bikin parem kocok dulu buat si Sinta. Lu bikin parem kocok? Sur, kenapa lu nggak beli di toko? Kan banyak parem kocok. Sinta nggak mau. Sinta maunya buatan gue sendiri, buatan suami tercinta. Surya, udah belum paremnya? Kok lama banget sih? Kaki aku udah bengkak nih. Tunggu sebentar sayang, 5 menit lagi. Tuh kan kalau lu sih ngajakin ngobrol terus nggak selesai kerjaan gue ini. Sur, kok aneh sih? Lu biasanya nggak mau dibosin sama Sinta? Kok sekarang? Duh, sekarang sudah beda, Ted. Sinta itu lagi hamil dan sebentar lagi gue bakal jadi bapak dan gue bakal mewujudkan menjadi keluarga bahagia seperti keluarga-keluarga lainnya. Nah, berarti pernikahan gue sama Sinta bukan lagi sandiwara. Kalau lo mau tunggu di sini dulu ya. Nah, bantuin gue potongin kunyit deh ya. Gue mau ngurus Sinta dulu ya. Enggak. Udah gue balik aja. Lu pasti sibuk. Abis lu bikin parem kocok, lu pasti bikin mie kocok, lu bikin yang lain-lainnya lagi. Terus lu juga harus mijitin istri lu kan. Gue pulang. Besok gue balik lagi. Weh, pintu keluar lewat situ, weh. Ya. Di lotong sampah, mah. Ini sayangku. Parem kocok buatan suami tercinta sudah selesai. Ramuan asli dari Madura. Siapa yang datang? Tadi. Kamu nggak bohong sama aku kan? Masya Allah, Sin. Buat apa sih bohong sama kamu? Bukan Rika. Bukan, Teddy. Ingat ya, Sur. Kamu udah bersumpah sama aku kalau kamu nggak akan berhubungan sama Rika lagi. Lagi pula, kamu bukan cuma janji sama aku, tapi kamu juga janji sama anak kita. Ya, aduh sayang. Maafin Papi ya. Papi nggak akan ngecewain Mami. Papi juga nggak akan ngecewain kamu, oke? Dasar Surya bodoh. Mestinya dari dulu gue belaga hamil. Biar Surya nurut sama gue. Kayak sekarang dia nurut banget sama gue. Gimana? Sudah bisa dimulai? Nanti keburu dingin ini parem kocoknya. Nggak usah deh, Sur. Nggak usah. Mijitnya nanti aja. Aku lapar, Sur. Saya sudah capek-capek bikin parem kocok begini. Kok udah jadi? Sur, anak kita mau rujak. Rujak? Ya udah deh. Sambil nunggu rujak, kamu ngemil ini dulu ya. Aduh. Baru kelar 1, sudah disuruh ngerjain yang baru lagi. Gerinda, ini semua aku lakukan demi istri dan anak tercinta. Anak adalah titipan Allah. Dan mudah-mudahan dengan lahirnya seorang anak nanti akan memperbaiki hubungan rumah tangga gua dengan Sinta. Semoga rumah tangga gua sama Sinta bukan lagi rumah tangga yang main-main lagi, menjadi pernikahan yang sesungguhnya.
Gue bakal menjadi bapak, Sinta dan menjadi ibu. Dan Sinta harus menjadi ibu rumah tangga. Dan saya menjadi orang kantoran, mencari uang untuk menafkahi anak dan istri. Lah, Masya Allah, salah cobek. Ini bekas gamparan kocok. Aduh, mulai dari awal lagi dong kalau begini. Nasib. Si Surya sampai nggak ada waktu ngobrol sama gua, Rik. Emang udah bener-bener kelewatan ya si Sinta ya. Dia tuh bukan hanya nipu suaminya, tapi tuh dia bener-bener manfaatin Surya untuk kepentingannya sendiri, Ted. Gue bingung ya kenapa ya si Surya mau kawin sama cewek kayak begitu. Ya, si Sinta kan anak orang kaya. Gua denger sih si Sinta warisannya banyak. Ini nggak bisa didiemin, Ted. Kita mesti kasih tahu Surya kalau semua ini tuh cuman akal-akalannya Sinta doang. Gue nggak rela ngeliat si Surya diginiin sama si Sinta. Gue tuh sayang sama Surya, Ted. Hah? Lu serius? Lu masih sayang sama Surya? Surya tuh cinta pertama gue, Ted. Dan lo tahu nggak? Ada pepatah bilang kalau cinta pertama itu dibawa mati. Gue yakin banget Surya tuh jodoh gue. Buktinya sekarang gue dipertemukan sama dia. Berarti gue kan emang jodoh sama dia kan, Ted? Buset, si Surya jelek-jelek gitu juga. Hokinya gede. Bisa dicintain sama orang secantik elu, setop elu. Gue dari lahir belum pernah pacaran. Ngapain kamu di sini? Fitri? Ditanya kok diam aja sih? Kenapa sih tuh anak? Ditanya kok malah pergi? Alhamdulillah, hampir aja ketahuan. Ngapain Tante Vina bangun subuh-subuh gini? Semua kan ada hikmahnya. Room service. Zal? Sebetulnya saya ada meeting hari ini, tapi saya cancel demi kamu. Kamu nggak perlu melakukan semua ini, Azal. Saya bisa jaga diri saya sendiri. Kamu ini kan lagi stres, Pak. Biasanya orang stres, nggak mau makan, dan akhirnya sakit. Saya nggak mau kamu sakit. Nih. Kamu baik. Makasih ya. Bahkan suami saya sendiri aja nggak pernah memperhatikan saya kayak kamu gini. Orang yang baik biasanya akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah. Percayalah, biarpun Om dan Tante kamu memperlakukan kamu dengan tidak adil, kamu masih punya orang yang melindungi kamu. Saya nggak ngerti. Kok Om dan Tante jadi begini ya, Zal? Dulu mereka baik sekali sama saya. Harta bisa membuat orang hilaf, dan ketamakan bisa membuat orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsunya. Kamu bukan hanya berhati-hati dengan ular yang ada di rumah kamu, Fa. Tapi kamu juga harus berhati-hati dengan ular berkepala dua. Om dan Tante kamu, mereka adalah ular berkepala dua. Mereka baik di depan kamu, tapi di belakang kamu, mereka berusaha untuk nyingkirin kamu, Fa. Saya nggak tahu harus buat apa, Zal. Tolong saya supaya saya bisa bebas dari mereka. Pasti Eva mengira saya tergila-gila sama dia. Sebetulnya dialah yang tergila-gila sama saya. Dan saya akan membuatnya jadi betul-betul gila.